Volvo bisa dibilang sekarang sudah menjadi market leader untuk segmen sasis bis triple axle di negara kita. Melalui PT Indo Truk Utama, Volvo terbilang serius kembali ke pasar bis Indonesia dan berhasil merebut banyak minat perusahaan otobis. Selain menawarkan sasis triple axle dan memulai tren sasis dengan power yang besar, Volvo juga memiliki tipe produk sasis 4x2-nya yang berkode B8R series dan masih tetap dipasarkan hingga sekarang. Penerus dari sasis B7R ini juga memiliki daya tarik tersendiri, terlebih di spesifikasi tenaga mesinnya yang hingga 330 horsepower. Jauh lebih besar dibanding sasis 2 axle kelas menengah lain yang masih di angka 260 dan 280 horsepower saja. Dan bisa dibilang Volvo B8R juga menjadi sasis premium 4x2 di era Euro 5 yang paling banyak penggunanya. Karena kompetitor senegaranya yakni Scania dengan sasis K360CB-nya penggunaannya sejauh ini hanya perusahaan tambang saja. Jadi sekarang mari kita bahas PO mana saja yang sudah menggunakan sasis Volvo 1 ini ya. Dan untuk informasi lengkapnya simak video ini sampai akhir. Sebenarnya untuk tipe sasis 4x2 dan bagi kebutuhan bis intercity, Volvo menawarkan dua varian sasis yakni ada B11R 4x2 dengan tenaga 370 horsepower. Dan yang satu lagi adalah Volvo B8R 4x2 330 horsepower. Perbedaannya tentu ada di spesifikasi mesin dan sistem transmisinya. Dan pastinya versi B11R ada perbedaan harga yang lebih mahal dibanding B8R. Jadi yang sejauh ini lebih menarik bagi para operator bis adalah sasis tipe B8R-nya. Apalagi sekarang ini ada regulasi sasis bis 2 axle seperti ini dimensi panjang maksimalnya hanya boleh 12 meter saja. Yang artinya sama seperti sasis bis besar kelas bawah dan menengah. Kalau dulu sasis premium 4x2 dengan GVW 18 ton dimensinya bisa dipanjangkan hingga 12,8 meter, jadi terbilang sepadan dengan harga yang sudah dikeluarkan dan dimensinya bisa dimaksimalkan sesuai spesifikasi sasisnya. Tentunya sasis B8R ini dirasa lebih pas dibanding varian B11R 4x2-nya. Dan sejauh ini juga sudah lumayan banyak beredar khususnya di Pulau Jawa. Dan kira-kira ada PO apa saja ya yang sudah menggunakan sasis ini? Yang pertama ada PO M-Trans. Dan bisa dibilang menjadi pengguna pertama dari sasis Volvo B8R ini di Indonesia. Unit pertamanya hadir dan tampil di ajang Gias tahun 2023 lalu. Unitnya saat itu berkelir hijau Tosca dan mejang debut karoseri tentrem menggunakan bodi Avante H8 Grand Captain pertama di Indonesia juga. Setelah pameran unitnya berganti tampilan dengan clear livery khas M-Trans yang simple tapi kelihatan sangat elegan, perpaduan warna merah dan putih serta label nama M-Trans yang selalu dipasang di atas roda belakangnya. Totalnya M-Trans sudah mengoperasikan bis bersasis Volvo B8R ini sebanyak 12 unit. Dan semuanya menggunakan bodi Avante H8 Grand Captain dari karoseri tentrem Malang. Cuma khusus satu unit X pameran Gias menggunakan pintu kedua di bagian tengah. Sementara 11 unit lainnya jadi menggunakan pintu belakang. Di interior kabinnya memiliki dua kelas yakni sleeper captain di bagian depan, serta ada kelas eksekutif untuk kabin bagian tengah hingga ke belakang. Unit-unit ini tersebar untuk melayani ke berbagai trayek milik PO M-Trans.
Ada yang ke Jabodetabek dari Jawa Timur dan ada juga yang dari Jawa ke Pulau Dewata, Bali. Kedua, ada PO Berlindo dan menjadi operator bis kedua juga yang menggunakan sasis Volvo B8R ini di Indonesia. Totalnya, Berlindo sudah mengoperasikan bis bersasis Volvo B8R ini sebanyak 5 unit. 2 diantaranya menggunakan bodi Avante H8 dari karoseri Tantra Malak. Sementara 3 unit lainnya menggunakan bodi Skylander R22 dari karoseri New Armada Magelang. Semuanya masih menggunakan model double glass dan pastinya tetap tampil dengan clear dan livery khas Berlindo yang memadukan warna putih, merah, dan biru. Jadi bagi masyarakat Sulawesi yang ingin merasakan naik Volvo B8R bisa mencoba unit milik PO Berlindo ini ya. Jadi sejauh ini baru 2 PO ini saja yang sudah menggunakan sasis Volvo B8R terbaru. Tapi semoga kedepannya bisa bertambah pengguna dari sasis premium 2XL seperti ini. Apalagi sasis ini memiliki kelebihan dan daya tarik tersendiri yang tidak dimiliki sasis kelas menengah. Mulai dari mesinnya yang sangat bertenaga ini. Sasis ini dibekali mesin diesel berkode D8C berkonfigurasi 6 silinder segaris dengan kapasitas 8.000 cc yang mampu menghasilkan tenaga maksimal hingga 330 horsepower serta dengan torsi maksimal 1.200 Nm. Sementara untuk sistem perpindahan giginya hanya tersedia satu pilihan saja, yakni transmisi full otomatis dari ZF Ecolife. Lalu untuk tipe suspensinya, tentu sudah menggunakan suspensi udara namun yang tipe Nero. Tapi tenang saja, meski suspensinya tipe Nero, tapi GVW dari sasis ini mencapai 17,5 ton. Jadi masih cocok untuk dipasangkan dengan bodi tipe SHD. Keunggulan dari sasis B8R ini adalah tenaga mesin yang dihasilkan jadi lebih besar tapi dengan mempertahankan konsumsi bahan bakar yang tetap irit, serta periode penggantian oli yang menjadi lebih panjang. Klaimnya pergantian oli antara 30.000 sampai 40.000 km sekali untuk bis yang beroperasi di jalanan perkotaan, atau 50.000 sampai 80.000 km sekali jika dioperasikan sebagai bis akap. Selain itu, ada pula berbagai fitur keselamatan dan keamanan berkendara sebagai ciri khas dari Volvo, seperti Brake and Stability Assessment System, Volvo ABS, Brake Blending, Hill Start Aid, Brake Assist, Volvo Electronic Stability Program, dan Integrated Hydraulic Retarder. Sasis baru ini juga kabarnya sudah dirakit di Indonesia oleh PT National Assembler di Pulau Gadung. Dan dengan produksi yang dilakukan secara lokal ini, maka harga dari sasis Volvo ini bisa jadi lebih kompetitif dibanding sasis lain yang diimpor secara CBO. Cuma lagi-lagi karena masalah adanya regulasi baru membuat sasis ini panjangnya hanya bisa dimaksimalkan hingga 12 meter saja. Padahal aslinya sasis 4x2 dari Volvo panjang maksimalnya bisa dibuat hingga 12,8 meter. Inilah yang membuat sasis premium 4x2 sekarang jadi kurang begitu diminati, karena dirasa kurang menguntungkan dan para operator jadi lebih memilih untuk mengambil sasis triple axle sekalian. Tapi semoga saja ada PO lain lagi yang tertarik meminang sasis Volvo B8R ini agar populasinya semakin banyak lagi.
Dan siapa nih di antara kalian yang sudah pernah mencoba bis bersasis ini? Jika ada, coba bagikan pengalaman kalian di kolom komentar ya. Oh iya, bagi yang masih aktif main Facebook, jangan lupa mampir dan ikuti halaman Facebook kami juga ya, dengan nama arf.bus yang tampilannya seperti ini. Sekian informasi dari kami, klik tombol subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton dan maju terus dunia perbisan Indonesia.